Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kali ini kita akan membahas pemodelan dan pengendalian proses menggunakan MATLAB dan Simulink. Jadi diharapkan Anda sudah membuka MATLAB-nya. Oke? Mungkin ini bagian saya yang terakhir ya. Nanti berarti sisanya full Pak Rizka. Oke? Kita coba masuk ke bagian. Oke. Jadi kita akan melakukan pemodelan dan pengendalian menggunakan MATLAB dan Simulink. Apa yang kita modelkan itu yang menjadi contoh ya di awal, yakni pemodelan CSTR dengan reaksinya orde 1. Ini adalah ini reaksinya, kemudian kita tahu ini adalah model dinamiknya. Dan untuk Simulink dan juga MATLAB juga, kita pindah semua parameter yang ada di kiri ya, untuk ke kanan selain yang diferensialnya saja. Jadi kita fokus ke sini. Jadi ini yang akan kita modelkan menggunakan Simulink. Dengan nilai parameternya adalah V-nya 2 meter kubik, K-nya 0,1 per menit. Ya. Kemudian inputnya ini adalah F dan CA0. Ya. Kemudian outputnya adalah CA. Oke. Ini yang akan kita bahas. Nah, bagaimana kita melakukan pemodelan ini? Jadi langsung saja ya. Saya tidak teoritis, langsung hands-on. Kita buka MATLAB-nya saja. Apakah Anda sudah buka MATLAB? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita di home. Di home itu ada Simulink. Oke, kita ini agak lama kayaknya membuka Simulink-nya. Oke, sambil nunggu ya. Jadi kita lihat tadi bahwa inputnya adalah F dan CA. Jadi ini nanti sebagai input. Jadi di Simulink kita cari input. Outputnya tentu CA. Nanti dia juga kita wakili sebagai output. Oke. Kita coba lihat apakah sudah. Oke, sudah. Jadi yang kita klik adalah blank model ya. Blank model. Ini mungkin juga bisa cukup lama tergantung komputer kita. Halo, Pak Wahid. Ya. Di saya tidak ada yang seperti itu, Pak. Tampilannya saya bingung. Tadi kan Bapak menekan Simulink. Di saya tidak ada Simulink, adanya Simulink library. Apakah berbeda ya, Pak? Mungkin nanti berbeda. Sebentar ya. Baik, Pak. Nanti di sini sebenarnya ada, tapi diklik aja nggak apa-apa. Simulink library. Kamu pakai versi yang berapa? Versi yang keberapa? Yang Saya 2000.
2015, Pak. Oh, 2015. Oke, nggak apa-apa. Asal bisa dipakai. Saya 2020. Oke, nanti saling share juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau ada hal-hal yang krusial, yang bermasalah bisa share yang punya Anda. Jadi sementara ini, kemudian apakah sudah ini agak lama ternyata. Kalau yang 2015 harusnya lebih cepat ya. Helen, gimana cepat nggak? Lumayan sih, Pak. Tapi saya belum neken yang blank model, jadi Kayaknya nggak ada blank bisa modelnya deh. Dia pakai new, agak new. berbeda. Di sini ada tampilan seperti ini sih, Pak. Saya bingung. Ya, Tidak coba ada kamu dulu deh. New langsung simulink model kamu. Jadi kalau klik new, dia justru lebih simpel. Kalau untuk 2015 lebih simpel. Jadi di library kalau nggak salah ada new ya. Ada nggak? ada ketemu, Sebelah Pak. kiri atasnya itu. Nanti kalau new dia langsung blank model. Begitu. Jadi lebih simpel malah dibanding dengan yang 2020 atau yang lebih baru lagi. Ini kayaknya justru lebih ini lama sekali ini. Belum membuka ininya apa? Library-nya. Jadi nanti kita setelah blank model nanti library. Mungkin kalau di sininya agak berbeda kan. Sini kan langsung simulink saja. Kemudian di situ ada new kan. Nah, ini saya sudah tertampil ininya apa? New modelnya ya. Kemudian saya harus klik library browser. Nah, berarti ini nggak boleh di full-kan. Karena buat tempat library browser apa? Library browsernya. Jadi mungkin berbeda. Mungkin cocoknya kalau ini di PPT menggunakan 2009B. Mungkin masih mirip dengan 2015. Dibanding yang nah ini. Jadi ini sudah saya harus ini aja bagi-bagi Windows-nya ya. Bagi-bagi Windows. Ini ya. Sudah seperti ini. Kita memulai dari input ya. Jadi input itu ada di source. Klik source. Di situ nanti ada input in di sini nih. Udah lihat in. Halo. Tidak Ada. Terlihat, Pak. Oh, baru Lihat terlihat. di source ya. Di source itu ada in. Nah kita ke drag aja. Agak lama juga ternyata. Oke. Nanti kita ubah namanya ya. Oke, ini in 1. Kita diklik aja bawahnya dan diganti namanya CA0 ya. Kita bisa klik dan Ctrl C juga boleh. Terus klik di bawahnya. Klik terus Ctrl V. Jadi nanti dengan sendirinya akan muncul input yang kedua. Input yang kedua kita kasih nama apa? F. Ya. Jadi kita kasih nama F-nya. Oke. Sudah 2 input ini. Kemudian sebenarnya kita bisa output tapi nanti saja. Kita ikuti ini saja yang ini. Jadi kita berarti memerlukan V. V itu adalah konstanta ya. Dan K juga konstanta. Jadi ini dua-duanya konstanta. Berarti kita ke apa? Ke konstantanya ya. Jadi kita cari di common ya. Apa di sini? Konstan. Oh ya nih.
ada konstan di sini ya. Masih di source, ada konstan. Kita taruh bisa di sini. Sini aja nah, nggak apa-apa ya, di tengah. Ini konstanta. Konstanta yang pertama kita sebut apa? V. Dan kita klik 2 kali sesuai dengan harganya ya. Harga konstantanya adalah 2. Berarti ini 2. Ya, oke. Ini konstanta untuk V. Kita bisa hal yang sama, kita copy ya. Kita copy terus letakkan di sini. Diklik, maka ini akan menjadi, kita bisa ganti dengan K. K-nya adalah 0,1. Kita klik 2 kali dan diganti 0,1. Nah, ini jadi kita punya V dan K. Sudah ini? Sudah. Oke ya. Jadi kita perlu apa lagi? Jadi CA0. Berarti kita sekarang kita perlu V dibagi F dibagi V. Jadi kita lakukan ini dulu ya. Jadi kita ini dulu buat ini. Jadi memang kita harus satu-satu ya. Satu-satu. Dan modalnya. Jadi bagi. Kalau bagi ada di mana kira-kira? Mungkin di math ya. Math operation. Itu ada apa? Ada add, ada divided nih. Sebenarnya pakai produk juga boleh ya. Pakai divided, taruh di sini. Ya, ini divided. Ini kita mau apa di sini? Klik, kemudian dibagi. Ya, ini ya. Jadi seperti ini. Berarti ini adalah, kita bisa ubah bawahnya. Ini kebalik ya. Oke, ini kebalik. Ini harusnya F per V. Jadi ini kebalik. Jadi bisa nggak dibalik? Ini dibalik juga bisa ya. Jadi kalau sudah terlanjur seperti itu bisa dibalik. Klik. Nih ya. Jadi atasnya jadi bagi. Itu ya. Oke. Jadi kita sudah untuk F per V. Selanjutnya adalah perkaliannya. Ini. Yang ini semua. F per V kali CA0. Oke. Berarti kita perlu perkalian. Ya. Jadi perkalian berarti perlu produk di sini. Masih di math. Ini di sini bisa taruh di sini ya. Dihubungkan dengan ini. Oke. Ini perkalian dengan ini. Jadi ini berarti perkalian. Ini maksudnya adalah berarti apa? Supaya kita tahu supaya informatif, berarti ini sebenarnya adalah dalam kurung F per V dikalikan CA0. Ini nama saja ya. Oke, ada yang masalah? Jadi ini kita sudah selesai bagian pertama. Ini bagian pertama sudah selesai. Bagian kedua. Bagian kedua kita lakukan CA. CA itu adalah output ya. Berarti mau tidak mau kita harus meletakkan CA sebagai output. Output ada di sink ya. Jadi kita ini output taruh di sini. Mungkin agak pinggir sini ya. Ini outputnya adalah CA. Ini adalah CA ya. Outputnya 1. Dan ini sebenarnya perlu ini apa? Kita ini aja ya, kayak gini aja. Karena perlu link. Jadi perlu link. Coba ini ya. Ini ditarik ke belakang gitu ya. Karena kita perlu link untuk mengalihkan apa? F per V dikalikan CA.
Ya, dikalikan CA. Oke? Karena dia ada di belakang, mau tidak mau. Perkalian berarti kita perlu math lagi. Math operation product. Ya. Ini kita letakkan di sini juga boleh ya. Letakkan di sini. Tuh. Kemudian ini diklik kanan. Klik kanan di persis di sininya. Kemudian ditarik ke sini. Oke. Ini bisa digeser ke sini. Ya. Ini jadi seperti ini. Oke. Kemudian ya, ya. Gimana? Pak, untuk simulingnya sepertinya belum kelihatan, Pak. Apa nge-lag ya? Iya, Pak. Kelihatan nggak? Ya, sekarang sudah, Pak. Ya ini ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Oke. Ini produk. Kemudian ini sebenarnya kan ada di belakang nih. Tapi karena diperlukan maka kita perlu ininya. Jadi ini kita tarik dulu biar ada panahnya. Karena yang diperlukan panah. Kemudian kita klik kanan. Dipertahankan. Kemudian sambungkan ke sini. Nah supaya rapi kita taruh di sini. Kita tarik ke sini. Karena kita ingin menyambungkan dengan F per V. Ini juga sama. Kita lakukan klik kanan untuk dihubungkan ke sini. Oke. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah kalau kita klik. Ini adalah suku yang kedua. F dibagi V dikalikan CA. Ya. Oke. Sudah ini sampai sini? Sudah, Pak. Oke. Kita ke suku yang ketiga. K dikalikan CA. Ya, K dikalikan berarti kita perlu produk lagi. Perlu produk. Ya, kita mau taruh di mana? Di bawahnya aja ya. Berarti ini kita taruh di bawahnya aja sini. Kemudian ini produk. Ya. Produk. Kemudian kita hubungkan dengan ini. Ya. Ini bisa dicabang di sini nih. Atau kalau mau, kalau lebih rapi kelihatannya ini di bawah. Bisa di bawah ya. Terus kita cabangnya dari atas sini. Jadi begini. Ya, jadi ini adalah K dikalikan CA. K kali CA. Ya. Udah sebenarnya. Jadi 3 suku ini sudah kita modelkan. Tinggal kita yang belum adalah digabungkan. Ya. Penggabungan ini lihat di sini ada min, ada min. Berarti ini plus. Berarti kita perlu add ya. Penambahan dan pengurangan. Ya, kita pakai add juga boleh. Jadi kita perlu di sini add ya. Add taruh di sini. Jadi add-nya ditaruh di sini. Karena add-nya itu ada cuma dua maka dan ada plus semua, kita bisa ganti. Jadi plus min gitu ya. Jadi ada 3 seperti ini. Nah, kalau mau ini bisa dipanjangkan begini supaya lebih rapi. Ya. Oke. Ini masuk ke plus, ini masuk min, ini juga masuk minus. Oke? Sudah? Kalau mau lebih rapi ya begini. Oke. Oke. Jadi tinggal merapikan saja. Oke, seperti ini. Sudah? Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di versi saya ini saya garisnya nggak warna merah seperti Bapak punya, Ya, Pak. nggak apa-apa. Ini warnanya biru ya. Apa? Harusnya sih merah biasanya.
Ini kan karena dia belum dihubungkan. Jadi warnanya merah. Oh, Ya. yang dari out ke produk 1 ke F per V kali CA, Pak. Dari situ dan ke KCA juga itunya hitam gitu, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak? Sudah hitam, nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat. Jadi ini baru ininya ya. Saya hapus saja ini. Jadi yang kita lakukan ini baru menghubungkan ini, belum mengintegralkan, ya. Jadi kita sudah melakukan hubungan ini. Nah, ini semua harus diintegralkan, ya. Nah, integralnya pakai 1/s, ya. Jadi kita lihat di sini, itu semua nanti harus diintegralkan. Integralnya kalau nggak salah ada mat di sini ya. Ada nggak integral? Min-max, product, reshape, square. Oh, nggak ada ya. Kita coba di, nah nih, integrator. Di commonly used blocks. Itu ada integrator. Ini diletakkan di sini. Nah, ini adalah integratornya. Integralnya. Jadi semua ini diintegralkan, baru disambung. Ini nyambung ke sini. Nah, oke. Seperti ini sebenarnya. Jadi ini sudah selesai untuk kita pemodelan CSTR reaksinya orde 1. Kalau reaksinya orde 2 ini tinggal dipangkatkan nanti. CA-nya dipangkatkan dulu ya. Jadi seperti itu. Oke, sudah sampai sini? Di save. Ya. Kita save menjadi CSTR IO ya. Jadi ini input output model nggak bisa di run ya. Ini sebenarnya cikal bakalnya saja. Karena nanti kita akan masukkan ke dalam subsistem. Oke. Ada masalah nggak? Jadi ini model input output. Ada? Di save-nya boleh di file mana aja kan, Pak? Di folder mana aja? Ya, pokoknya nanti terdeteksi ketika di run ya. Dikumpulkan, kemudian di... Oke, seperti ini. Bagaimana cara menjalankan ini? Karena ini I/O, jadi nggak bisa dijalankan. Jadi ini sebenarnya untuk bahan kita membuat sistemnya. Jadi kita ini kontrol A dan kontrol C. Oke? Sudah? Sudah, Pak. Udah. Kemudian kita new lagi aja. Simulink yang lain. Nah, ini. Kita di simulink yang lain. Dengan cara kita ada di situ di bagian continuous di commonly used model use block ya, ada subsystem. Nah, kita klik di sini subsystem ya. Jadi sekarang kita menggunakan subsystem. Jadi ingat tadi kita sudah kontrol A dan kontrol C ya. Model IO-nya. Jadi kalau ini kita klik 2 kali, maka ini adalah input, ini output. Nah, ini kita hapus. Oke. Kita klik di bagian ini, kemudian Ctrl V. Nah, sesuaikan aja posisinya. Nah, sekarang ini letaknya di dalam. Jadi di dalam subsistem. Jadi kalau kita klik ke sini atau ini, panah ke atas, navigate up to parent, maka akan seperti ini modelnya. Ini kita bisa tulis di sini adalah
CSTR model. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Di dalamnya kalau kita klik adalah model tadi, ya. Ya, kalau kita ke sini, ini model. Jadi kita lebih ringkas maksudnya. Jadi lebih ringkas. Oke. Nah, ini kita sudah bisa. Ya, silakan. Maaf Pak, tadi yang navigate to itu tekan di mana ya Pak? Mungkin Setelah agak beda kali ini di sini nih. Jadi kalau kita klik, pokoknya ada panah ke atas atau ke back. Gitu. Karena mungkin beda versi, beda ininya. Panah ke atas atau panah ke samping atau apalah gitu. Yang dia menutup subsistem. Ada? Kalau enggak, boleh. Ada? Enggak ketemu? Sudah. Sudah, oke. Jadi ini kita bisa melakukan simulasi CSTR model ini. Dengan cara apa? Ya, kita source-nya adalah step. Jadi kita ke source, kemudian step. Ini stepnya berarti ada 2. Stepnya apa? CA0. Ya, CA0. Ini hubungkan ke CA0. Kemudian step yang kedua adalah stepnya F. Jadi anggap aja F itu berubah ya, berarti. Ini stepnya F. Kita bisa tambahkan F. Ya. Kemudian untuk apanya? Untuk gambar grafiknya kita bisa ke Things. Kita bisa menggunakan scope. Ya. Ini adalah CA. Ya. Grafiknya CA. Ini adalah CA. Ya. Oke. Ini kita bisa melakukan simulasi mandiri ya. CSTR order 1. Kalau menggunakan MATLAB kan pakai function. Ini langsung pakai seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat stepnya dulu ya. Kita step time-nya itu dari 0 saja. Kemudian final value-nya 1 gitu aja ya. Kemudian yang untuk F dari awal sudah ini dari 0, kemudian initialnya juga 1. Jadi dianggap F itu 1 ya. Karena ini 1 dan seterusnya harganya. Kalau ini dari 0 menuju 1. Kalau di soal kalau nggak salah 0,925 ya. Kemudian ini lihat ada stop time. Ada waktu time ya. Ini 10. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita definisikan tadi ya. CA0-nya itu 0 step time-nya. Berarti dia mulai dari 0. Awalnya 0. Kemudian finalnya 1. Ya. 1 kg mol per apa tuh? Meter kubik ya. Kemudian F-nya 1 meter kubik. Jadi dari 0 dia initialnya 1. Finalnya juga 1 ya. Karena kalau nggak ada harganya tadi kan dia apa? Nanti 0 ya. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah langsung bisa di-run. Klik ya. Maka ini sebenarnya sudah kita bisa melihat hasilnya ya. Tapi untuk waktunya tadi 10. Jadi kita lihat di sini hasilnya adalah tentu ini order 1 ya. Fungsinya seperti ini. Fungsi order 1 dari 0 sampai 10 waktunya. Kalau kita mau perpanjang juga boleh. Misalnya di sini kita perpanjang jadi 30. Oke. Nah, kita coba lihat. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini berarti dianggap memang apa? Dia sampai 0,8 berapa tuh? 8 berapa ya?
Kita bisa lihat harga ini apa? Kondisi steady state ya. Tapi dengan CA0-nya itu 1 ya. Ini steady state-nya CA-nya berapa gitu ya. Oke, ini kita save lagi. Berarti ini adalah CSTR kita sebut CSTR apa? Bukan IO tapi SIM ya. SIM. Atau kita lihat DIN SIM aja ya, Dynamic Simulation. CSTR DIN SIM. Oke. Nanti kita mau save as soalnya. Jadi kita belum apa tadi kontrol. Ini baru simulasi prosesnya. Nah, kita bisa kembali ke sini. Ini kan sudah semuanya ya. Sudah sampai sini. Kalau Anda punya robust control toolbox, bagus juga bisa di buat ngeplot ini ya. Plot yang lebih bagus, tapi dia harus di set skalanya ya. Nah, sementara kita coba pakai ini dulu. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita coba ya, ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya Pak, untuk grafik tadi kan Bapak 0,0, nah di saya itu 1 2 3 4 5 terus min 1 2 3 jadi agak pendek begitu Pak. Kira-kira bagaimana cara ininya ya Pak? Saya udah nyoba belum bisa. Gimana? Jadi di saya grafik kan ini. Iya. Itu kan 0, 0,1 dan seterusnya. Kalau di saya itu 0 1 2 3 4 5 gitu. Jadi grafiknya sangat pendek gitu, Pak. Oh iya, ini di sini ada nggak yang atau di ini ada yang ini nih? Oh, ada Pak. Coba bisa nggak? Sudah. Terima kasih Pak. Bisa kelihatan ya? Oke. Iya. Nah ini kan baru baru sekarang kita mau pengendalian prosesnya. Kita tahu kalau untuk pengendalian proses kan apa di sini? Controller, kemudian control valve, kemudian baru proses ya. Kemudian ini grafik ya. Kemudian di sini ada apa? Ada sensor. Kemudian di sini ada plus minus. Ini SP ya. Ini ada SP begini. Oke. Ya kan? Kan seperti ini nih. Jadi kita ingin menambahkan ini. Controller, valve, kemudian sensor. Dengan asumsi di sini apa nih? Asumsikan bahwa GV, GS menggunakan fungsinya sama. Ya. Jadi fungsinya sama. Oke. Jadi kita coba ya. Kita langsung ke close loop aja ya. Kalau di sini empirical model dulu. Kita lewatkan dulu yang empirical. Kita langsung ke Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita berarti harus menghapus ini tidak step F nggak perlu dihapus. Yang ini yang dihapus. Step CA0 itu dihapus. Oke. Kita geser dulu ke kanan. Oke. Kemudian kita perlu controller. Controller itu ada di continuous. Kita pilih PID. Ada di sini. Oke. Ini PID controller. Oke. Setelah PID adalah GV. Jadi ini adalah kita bisa ubah juga ya menjadi GC. Ya. Ini controllernya. Kemudian kita perlu GV berupa transfer function. Nah ini transfer function ada di continuous. Jadi ini berupa transfer function nih. Oke.
Ini kita hubungkan begini berarti. Jadi ini berbeda dengan tadi. Ini CA. Jadi CA0 terhubungnya itu dengan apa? GV. Ini adalah GV. Oke. Jadi ini seperti ini. Oke. Kemudian kita perlu apa tadi apa? Summation ya. Ini ya. Ini summation. Dan SP berarti ini pakai step. Oke. Jadi kita perlu di sini. Nanti jangan lupa nanti di save as ya. Summation. Itu kayaknya nggak ada. Adanya mungkin di math operation. Sum. Nah ini ada nih. Sum taruh di sini. Dihubungkan dengan ini. Kemudian ini kita perlu juga untuk GS. Kita bisa pakai ini aja. GV di Ctrl C. Kemudian ditaruh di bawah. Ini kita ubah ini menjadi GS. Tapi kita balik. Jadi klik kanan. Di rotate ya. Di sini ada rotate and flip ya. Flip block. Ya, jadi dia seperti ini. Kemudian kita kan ini dihubungkan dengan CA. Berarti ini klik kanan dihubung ini. Seperti biasa ya, menyambungkan percabangan. Ini masuk ke sini. Tapi ingat loh, yang feedback itu minus. Berarti kita klik 2 kali. Plus menjadi plus minus. Ini ya. Jadi udah selesai. Oke. Tinggal SP. SP pakai source. Ya ini berupa step. Jadi ini SP-nya. Oke. Ini adalah step SP. Kita hubungkan ke sini. Oke, selesai. Jadi kita save as. Kita save as. Ini adalah apa? Save as sebagai CSTRL control ya. Control. Oke. Kemudian kita pilih apa? Kita pilih PI saja ya. Kita pilih di sini PI. Oke. Diokekan. Nah, ini ya. Dengan harga KC dan ingat bahwa saya mungkin sudah pernah menyampaikan kan? I di sini adalah KC dibagi TI. Jadi kalau misalnya di sini ini kan KC. KC itu 1, kemudian I-nya 1 berarti TI-nya juga 1 ya. Kalau TI-nya 2 berarti ini ditulisnya setengah. Ya, berarti TI-nya 2. Kalau TI-nya setengah berarti I-nya ditulis 2 ya. Ingat ya, ini jadi I-nya itu adalah seper. Ya, seper TI. KC per TI. Ada pertanyaan? Sementara kita apa ya? Menggunakan ini ya. KC dan TI yang defaultnya dia. Oke? Nah, sekarang kita coba run. Klik. Maka kita lihat. Nah, seperti ini nih. Ini kelihatannya ini kita belum ubah ya. Ini step time-nya dari 0 ya. Ingat. Jadi kita lihat. Jadi mungkin KC dan TI-nya kurang pas. Jadi ini 30 itu belum stabil ya. Jadi nanti kita coba melakukan identifikasi sistem. Nanti kita coba bandingkan dengan yang punyanya
yang punyanya MATLAB. Ya. Oke, ini sudah sampai sini. Oke, saya panggil saja ya, karena ini penting. Saya panggil untuk share ya. Diva dulu, Diva. Diva Sevina, Hanum. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba Diva. Kamu share, punya kamu ya. Sudah terlihat belum, Pak? Oke. Oke. Coba kamu run. Sudah di run ya? Sudah. Coba klik ininya apa? Scope-nya dari CA tadi. Kok sering CA grafiknya kayak apa? Coba. Ini udah diklik, Pak. Belum nampak. Oh, sebentar. Ini kayaknya. Kok nggak kelihatan ya? Oke. Baik, Terlihat sebentar. nggak? Yang lain terlihat nggak? Enggak Pak, enggak terlihat. Mungkin pakainya share-nya share screen aja mungkin. Supaya terlihat apa yang ada di layar kamu. Oke, kelihatan. Sama ya? Oke. Baik, terima kasih. Kamu sekarang ke jadi PI-nya. Oh, kamu masih pakai PID ya? Klik ini PID-nya tuh, GC-nya. Double klik. Tadi kan kita menggunakan PI, jadi kamu pilih PI-nya saja. Ya, sementara kita ke tunernya MATLAB saja. Saya nggak tahu MATLAB itu tunernya pakai apa ya. Ini Sudah saya ternyata? apa? Ini Udah di double klik. Mau ya. kamu ubah ke PI. Oke. Kamu ubah ke PI, jangan PID. Oke, sudah, Pak. PI sudah, kemudian di tune. Coba. Berapa menurut MATLAB angka KC-nya? Oh, berarti kamu apply dulu. Oke, terus klik apply. Terus baru tune. Ini mungkin agak lama. Jadi kita ini tuning menggunakan MATLAB. Nanti kita coba tuning sendiri ya. Menggunakan open loop ya. Ini udah, Pak, tadi. Oh, belum deh. Nah, itu baru mau nampak kan. Jadi nanti ada perbandingan antara yang awal dan yang punya MATLAB. Nah, itu kan. Yang awal itu pakai dot ya, Pak. Pakai yang garis putus-putus. Yang punya MATLAB itu lebih cepat gitu. Itu yang ini. Jadi langsung klik apa? Update block. Jadi nanti diganti oleh MATLAB I dan langsung klik aja di atas update block. Udah? Sudah, Pak. Tutup aja. Ya ke ini aja ke PI-nya lagi. Udah ganti belum? Diklik aja belakangnya tadi. Udah. Di belakangnya aja deh. Udah ya. Jadi menurut MATLAB itu 1,22 ya. Sementara I-nya 0,453. Berarti 1,22 dibagi TI. TI-nya ya sama dengan 0,4 tadi. Coba di run lagi. Sudah di run? Sudah? Sudah, Pak. Ya, coba perlihatkan. Dia akan tentu lebih cepat ya. Ya kan? Ya, jadi dengan kita menggunakan tuningnya MATLAB itu bisa lebih cepat ya. Oke? Oke ya.
Jadi sementara itu dulu, kemudian kita akan mencoba empirical model. Bagaimana cara empirical model? Saya share kembali. Jadi empirical model itu menggunakan proses CSTR, GV, dan GS. Oke. Jadi ini kita rombak ya. Kita save as dulu supaya apa? Supaya ini apa? Kita save as. Ini adalah CSTR open loop. Open loop. Karena kita mau rombak ini, kita mau hapus-hapus. Oke? Udah di ini. Jadi untuk open loop terdiri dari GS, GV, GP saja ya. Berarti ini kita hapus, ini juga kita hapus. Jadi ini kita hapus-hapus. Ini kita hapus, ini juga kita hapus. Ini diletakkan di sini. Tapi tentu di flip ya, di rotate. Block. Jadi ini sudah seperti ini. Oke. Ini seperti ini. Oke. Ini adalah open loop. Open loop dari ini. Jadi open loopnya seperti ini. Tadi kan yang pertama kita hanya CSTR saja. Berarti ini ordernya sebenarnya order 3 ya. GS-nya order 1, GV-nya order 1, ini juga order 1 ya. Jadi ini sebenarnya perkalian, berarti ini akan jadi order 3. Oke. Jadi kalau kita run, ini open loop-nya akan menghasilkan PRC. Dengan step-nya ini, berarti ini dianggap bukaan valve-nya. Bukaan valve-nya itu cuma 1 ya. Final value-nya 1. Ini jadi ini adalah di sini bukan SP ya, tapi ini adalah MV. Ya. Jadi diganti. Jadi ini bukaan valve. Jadi kita hanya 1 saja. Nah, kemudian gini PRC-nya seperti ini ya. Kita bisa lakukan ini. Kalau di PPT menggunakan zoom, tapi kita coba mencari menggunakan interpolasi aja ya. Jadi kita perlu data. Bagaimana cara mendapatkan data? Ini ada sync, kemudian ada to workspace. Ya, ini di sini nih. Ini cara mendapatkan data. Oke, sudah? Jadi di sync ya, ulang lagi ya. Di sync ini ada namanya to workspace. Jadi ini nanti akan hasil simulasinya akan dimasukkan ke dalam workspace. Ya. Di mana itu workspace? Kita coba ke MATLAB-nya. Jadi di MATLAB ini ada workspace di sini. Workspace ya. Jadi di sini ada workspace. Nanti akan masuk ke sini. Oke? Jadi kita datanya nanti akan masuk ke situ. Oke, kita ini lagi. Ini ya. Datanya siapa? Datanya CA. Berarti ini harus di begini. Oke. Jadi datanya CA akan dimasukkan ke sini, ke workspace. Kelihatannya ini terlalu panjang, 30 ya. Kita mungkin kayaknya 15 juga cukup ya, supaya enggak. Ini 15 saja. Oke. Udah? Nah, kita kasih nama workspace-nya. Klik 2 kali, biar kita, namanya sesuai ya. Oke. Sim out-nya kita ganti dengan CA. Ya, dia CA maksudnya PR datanya CA. Klik. Oke. Jadi namanya adalah out.ca. Ingat ya. Out.ca. Itu nanti kalau kita run, nah di run kembali, di samping di sini ada data seperti ini, maka di workspace juga ada datanya. Ya, kalau kita ke MATLAB ya,
Itu di workspace ada nanti out di sini ya. Di sini ada out. Outnya kalau kita klik ada CA di sini. Oke? Ya, CA-nya di sini tuh. Jadi ini data CA. Ini data waktu, ini data CA. Mau Pak, di ini lagi? iya Pak, boleh diulang nggak Pak? Ya. Ini saya nggak keluar di Udah. Jadi tulisannya out. Workspace-nya nggak ada kamu? Udah Pak, cuman dia nggak out.ca. CA aja tulisannya. Beda, mungkin CA aja. Beda. Jadi kalau versinya versi lama justru di situ lebih mudah. CA aja kan? Iya Pak, CA aja Pak. Nah, bagus. Sama. Coba klik 2 kali. Muncul datanya kan? Coba share Oh deh, iya. share. Lihat kamu. Karena kebanyakan pakai versi yang lama ya. Bisa di-share aja deh. Biar saya bisa memberikan nih. Silakan. Apa udah kelihatan Pak? Ya, oke. Ya, jadi dia kan workspace-nya CA ya. Udah di-run kan? Kemudian ke MATLAB coba. Ke MATLAB, workspace. Oh ini. Ya, itu workspace. Ke klik CA-nya. Ya, itu kan? Oh iya, Nah, itu paham Pak. bisa di-blok. Jadi kamu blok dan pindahkan ke Excel. Ya, kita coba ke Excel ya. Excel untuk identifikasi sistem. Mudah-mudahan punya notasinya sama antara Excel dan MATLAB ya. Jadi saya coba juga Excel. Jadi bisa diblok ya. Diblok. Saya share screen-nya Pak. Ya, boleh. Jadi saya blok nih. Tapi ini udah 15 sudah oke belum ya? 8,327. Kelihatannya udah ya. Sama ya, 8,327 ya. 0,8327 ya. Oke, saya ini aja ya. Kalau mau ingin memastikan ya, mau tidak mau kita perpanjang waktunya. Jangan 15 tapi misalnya 20 gitu ya. Coba ya. Saya perpanjang dulu deh. Saya ke sini dulu lagi. Ya. Terus saya perpanjang waktunya supaya memastikan ya. 20 lah. Klik. Oke, di sini kita lihat CA-nya. Oh, ternyata bukan 27 ya, kurang. Jadi Anda pakai yang 30 ya, 20 ya. Ini ternyata 0,8333. Jadi ini bisa diblok. Ternyata ngebloknya agak susah. Kira-kira bisa ini ya manual begini aja ya. Ctrl C, kemudian kita ke Excel. Ya, ke Excel di sini. Nah, ini ya. Ini adalah T, ini adalah CA-nya. Kelihatan kan ya? Oke, kelihatan? Halo? Oke. Jadi angka terakhir itu adalah KP. Karena apa? Delta kecilnya itu 1 kan? Kemudian awalnya 0. Berarti yang angka terakhir itu adalah KP. Ya. Jadi KP sama dengan yang angka terakhir ini. Ya, ini KP-nya. Kemudian kita pakai apa? Smith apa Wade? Kan ini banyak ya untuk apa identifikasi. Mungkin saya cari yang ada interpolasi ya, menggunakan interpolasi. Oke, ini ada interpolasi biar
rumusnya bisa dicontek ya. Ini interpolasi karena yang penting rumusnya suka lupa ya. Ini ada pakai Wade nih. Wade sebenarnya lebih bagus ya dibanding Smith. Oke, kita yang penting ini dulu rumus untuk mencari T. Oke, kita berapa? Pakai Wade boleh ya? Berarti 90% delta. Ya, kita perlu 90% delta. Kita pakai Wade. Jadi karena ini serba 1 ya, dari 0 berarti kita deltanya langsung ya. Jadi ini pakai KP langsung aja ya. 0,9 dikalikan ini karena ini sama dengan deltanya. Ya, ini sekian. Berarti T 90% sama dengan berapa? Nah, yang 0,7499. 7499. Berarti yang ini ya. Ini. Oke. 7499. Berarti awalnya ini 6, ya. Berarti ini sama dengan 6 ditambah dalam kurung Y itu berapa Y-nya? Y-nya ini. Ini dikurangi Y1 berarti ini dikalikan X. X2 berarti waktu ya. Waktu kedua dikurangi waktu pertama ya, dibagi dalam kurung ini ya. Ini kedua Y kedua dikurangi Y pertama. Klik. Ya, ini waktunya jadi sekian. 6,58. Ini pakai Wade ya. 10% delta. Kita ini aja. Biar lebih mudah. Ini 10%. Ya, berarti ini 0,1 dikalikan KP-nya. Oke. 0,08. 0,08 berarti ini. Ya. Berarti ini adalah T 10%. Berarti sama dengan ini ditambah dalam kurung ini dikurangi Y1 ya kan? Kemudian dikalikan ini dikurangi ini waktunya ya, dibagi dalam kurung ini dikurangi ini. Oke, 1 koma. Berarti kita tinggal menghitung tau dan theta. Tau, kemudian theta. Sekalian ya. Biar simbolnya oke. Kita lihat Wade itu gimana Wade. Taunya itu adalah 0,45. Jadi 0,45 T90 dikurangi T. Oke, 0,45 masuk ke sini. Sebentar. 0, sama 0,45 dikalikan T90 dikurangi T10. Klik oke. Jadi ini ya. Kemudian tetanya adalah ini T10 dikurangi 0,1 dikalikan tau, ya kan? Jadi T10 H12 ya. Betul ya? Oke. Berarti T10 sama dengan T10 dikurangi 0,1 dikalikan tau. Nah, ini ya. Jadi kita sudah mendapatkan Kp to theta. Ini dan ini. Kemudian kita menggunakan coba tadi Ziegler-Nichols ya, kita ke sini. PID ada nggak ya? PID controller. Ini apa nih? Feedback. Bukan ini.
ke PID tuning. Oke, kita cari punyanya Ziegler-Nichols. Tapi juga bisa punya yang lain ya. Ziegler-Nichols ini ya. Jadi ini kita ambil, taruh di sini. Oke. Menggunakan picture ya. Oke. Oke, berarti KC dan TI ya. KC-nya sama dengan dalam kurung 0,9 dibagi KP dikalikan dalam kurung theta dibagi tau pangkat min 1. Oke, 2 koma. Jadi menurut tadi MATLAB kan 1 koma. Kemudian ini 3,33 dikalikan theta. Jadi ini ya, KC-nya adalah ini. Oke, nanti kita bisa bandingkan ya. Oke, seperti ini. Bisa mengikuti yang ini? Oke ya. Jadi yang kita ini adalah 2, kita bisa copy aja ini. Masukkan ke, buka lagi ya. Buka yang open ya. Open yang tadi feedback. Open. Open yang CSTR kontrol. Oke. Jadi ini kita buka lagi yang ini untuk membandingkan. Sebenarnya untuk membandingkan lebih enak menggunakan ini ya, kalau ada robust. Coba ya. Ini di sini ada robust control toolbox. Ini ada multiplot di sini nih. Ya. Di sini ada multiplot. Kita bisa bandingkan tadi kan sampai berapa? Belum ya. Ini nggak apa-apa. Ini kan menuju 1 ya. Tadi saya belum lakukan ini tuner. Ya, kita tuner dulu ya. Tune. Oke, belum muncul ya. Oke, ini baru muncul. Seharusnya hasilnya sama ya. Oke, hasilnya sama. P-nya 1,22, I-nya 0,45. Jadi saya update. Oke ya. Kemudian saya tutup dan di run. Jadi ini menuju berapa? Ini ada ininya ya, overshootnya. Jadi berarti kita set di sini Tmax-nya 30, min-nya 0, kemudian Ymax-nya itu 1,2 ya. Terus kini dihubungkan ke sini. Oke. Jadi kita bisa membandingkan begini. Ini adalah punyanya siapa? Punyanya autotuner ya. Autotunernya MATLAB.
Nah, sekarang kita ganti dengan yang tadi sudah kita hitung. Jadi KC-nya 2 koma, ya. Kita masukkan ke sini, ya. Jadi kita ganti. Ini kelihatannya 2 kali ya. Lebih agresif berarti nanti. Ini seperti ini. Kemudian ini juga, jangan lupa ini juga di copy ke sini, kemudian dibagi. Dibagi oleh TI. Ya. Dibagi TI menjadi ini ya. 2,3 dibagi 3,5. Kira-kira masih tinggi ya. Kalau tadi kan 0,45 ini kelihatannya sepertinya 2 kali ya. 2 kali lipat angkanya. Nah, karena kita sudah menggunakan apa tadi multigraph, maka seharusnya ini akan muncul kembali. Ya, ini ya. Jadi ternyata lebih dari ini terlalu agresif ya. Jadi ini kita bisa perpanjang menjadi misalnya 2 ya. Coba 2 kelebihan 1,5 aja ya. 1,5. Jadi seperti ini. Jadi perbandingan hasil MATLAB dan hasil Ziegel-Nichols. Oke. Jadi kita mendapatkan perbandingan seperti itu. Kita sudah melakukan ini. Oke, ini sudah. Kita juga bisa menggunakan apa? Namanya apa? Menggunakan online ya. Online tuner. Ini pakai Tiersleben ya. Bisa menggunakan Tiersleben. Dengan cara kita proporsional saja. Kemudian mendapatkan, kalau di sini didapat ya. Bahwa KCU-nya 10,3 ya. Kemudian TU-nya, jadi kita bisa coba seperti ini. Jadi ke sini, kemudian kita coba untuk online ya. Online tuner. Kita berarti harus mendapatkan KCU. Jadi kita harus P saja. Kalau mau ini di ini apa? Nggak apa-apa lah ya. Kita sekalian. P-nya tadi berapa? 10, berapa? 3. Ya langsung aja ya. Cepat. 10,3 benar nggak? Dengan 10,3 dia hasilnya adalah sinusoidal ya. Ya kita bisa lihat di sini. Benar nggak? Ya. Jadi hasilnya sinusoidal seperti ini. Ya. Itu menggunakan ini apa? Closed loop. Jadi closed loop tuning. Nah, berdasarkan ini TU-nya adalah 4,4. Tapi kita coba jangan menggunakan menggunakan Ziegel-Nichols, tapi pakai Tiersleben coba ya. Kita pakai Tiersleben dengan KCU tadi berapa? Kita ternyata KCU tulis ya. KCU-nya sama dengan 10,3. Kemudian TU-nya adalah 4,4. Oke, kita pakai Tiersleben online. Nah, ini ya. Kita pakai ini. Oke. Kita coba pakai mana yang lebih baik ya. Jadi berarti KC dan TI-nya sama dengan berapa ini? KCU dibagi 3,2. Oke, 3, malah ya. Lebih tinggi. Ya, jadi lebih agresif. Berarti kelihatannya
Ini bisa lebih jelek ya. 2,2 dikalikan TU. Ini malah 8 ya, 9, kelihatannya bisa kurang begitu bagus ya. Oke, ini entar dulu deh ya. Jadi ini hasilnya yang ini nih. Menggunakan Tires-Lieben. Oke, kita bisa coba. Ini kita tutup aja dulu. Kita ke mana? Ke sini lagi menggunakan PI. Ganti ke PI. Kemudian kita ke auto tunernya ya. Auto tuner tadi masih kebuka. Apa? Tunernya method masih kebuka. Kita coba update ya. Berubah tidak? Oke, sudah berubah. Kita run dulu punyanya MATLAB. Seperti ini. Kemudian kita run punyanya Ziegler-Nichols. Ya, yang ini. Kita masukkan. Oke. Dibagi 3. Itu TI-nya besar mungkin juga bagus ya. Ininya lebih kecil. Coba nanti aja dilihat ya. Hasilnya seperti apa. Ini adalah menggunakan Ziegler-Nichols. Kita bisa run kembali menggunakan Ziegler-Nichols. Tadi yang seperti ini. Kemudian berikutnya kita menggunakan Tires-Lieben. Ya. Kita pakai angkanya Tires-Lieben ini 3, ya, ini diganti 3,5. Ini diganti 3, kemudian ini jadi 9. Oke. Oke ya. Nah, kita coba menggunakan ini Ziegler-Nichols. Hasilnya menggunakan Tires-Lieben hasilnya bagaimana? Nah, seperti ini. Kelihatannya lebih ini ya, lebih fluktuatif ya. Dan kurang panjang malah dia. Mungkin 50. Ininya juga 50 berarti. Ini kelihatannya kurang panjang. Jadinya ya. Nah, ini ya. Jadi Tires-Lieben kelihatannya kurang bagus ya. Dibanding ini MATLAB masih yang terbaik. Oke, itu ya. Itu untuk simulasi. Kemudian yang berikutnya adalah kita coba buat gangguan F ya. Ini kita menggunakan punyanya MATLAB saja ya, AutoTuner. Karena dia yang lebih cepat. Tadi mana? AutoTuner. Ini nggak usah. Kita pakai ini update aja ya. Dengan sendirinya sudah ini. Seperti ini ya. Oke. Kita coba di 30. Itu dibuat gangguan. Jadi step untuk F ini mulainya 30. Dengan inisial 1 kemudian 2 kalinya. Ya. Jadi kalau misalnya laju alinya 2 kali lipat apa yang terjadi ya di waktu ke-30. Jadi kita akan lihat begini. Set. Nah, ini ya. Jadi dia kembali lagi ke semula ya. Itu maksudnya begitu. Kalau ini dinaikkan lagi 5 kali lipat misalnya ya. Apa yang terjadi? Nah, itu seperti ini. Jadi masih bisa menangani gangguan yang cukup besar. Itu simulasi gangguan seperti itu. Jadi memang ini diperuntukkan untuk simulasi gangguan. Oke ya. Ada pertanyaan? Silakan. Berarti kalau misalnya
tuningnya udah nggak sanggup lagi untuk bikin jadi stabil, nanti dia bakal naik terus gitu ya, Kak? Iya, iya. Baik. Kemudian kita juga bisa melihat error tadi ya. Menghitung IAE atau ISE. Coba ya. Atau errornya lah, paling tidak kita bisa lihat errornya. Jadi kita bisa copy CA ya. Copy CA di sini nih. Di sini di bawah juga boleh yang ada ruangannya. Kemudian ini adalah error ya. Kan keluaran masuk ke GC itu kan error. Jadi ini sebenarnya E. Jadi kita bisa lihat errornya seperti apa. Kemudian ini adalah bukaan valve ya. Kita juga bisa copy di sini. Di atas juga boleh ya di sini. Ini untuk valve opening. Ini kelihatannya kita ke ataskan lagi nggak apa-apa kan. Nah, ini adalah valve opening persen. Jadi ini kita bisa lihat berapa ini. PI biasanya melebihi 100% ya. Kemudian ini bisa kita lihat CA0-nya berapa. Jadi kita bisa melihat beberapa ini CA0 yang disuplai ya. Yang disuplai ke ini. Harga CA0-nya berapa itu. Jadi seperti ini nih. Jadi kita bisa melihat beberapa parameter. Jadi kalau kita run ini, klik, maka akan muncul beberapa parameter di sini nih. Jadi errornya seperti ini. Ini dia menuju 0 ya. Jadi errornya tadinya 1 karena apa? Set point-nya 1. Sementara harga CA-nya masih 0. Nah, jadi dia berangsur-angsur sampai dia negatif dan akhirnya 0. Ketika ada gangguan, errornya terganggu, kemudian 0 kembali. Jadi ini error. Kita juga bisa menghitung ISE-nya sebenarnya, ya, atau IAE-nya, tapi agak manual caranya. Kita juga bisa lihat bukaan valve. Terlihat bahwa bukaan valve itu, sebentar, benar ya, ini bukaan valve. Dia melebihi ya, melebihi dari 100. Ini kan 1,2 awalnya ya. Ke 1, dia lebih tinggi dari itu. Sebentar, kok persennya nggak kelihatan nih. Ini apa nih? Ini adalah ininya apa? CA0-nya ya. Ini kan, oh iya ya. Jadi ini apa? Bukan valve-nya atau yang disuplai ya. Yang disuplai ke ini lebih dari 1,2 gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi lebih dari 100% di awal dia. Jadi sebenarnya itu nggak sesuai ya. Nggak mungkin bisa lebih dari 100%. Jadi ini bisa misalnya 100%-nya berapa? Ya. Jadi melebihi dari 1. Kemudian CA0-nya seperti apa? Ini jadi dia di awal suplainya dari 0 sampai 1, berapa ya. Dan akhirnya dia supaya dia bernilai 1 CA-nya itu 1,2. Tapi ketika flow-nya flow rate-nya diganggu ya menjadi 5, tentu dia akan supply yang lebih rendah ya. Karena dia jadi ini ketika 5. Jadi kalau ketika masih 1 ya dia akan tetap ya. Jadi dia tentu akan tetap ya. Jadi di sini CA0-nya udah 1,2 terus ya. Oke. Jadi dia 1,2 terus. Nah itu ya. Jadi kita bisa melihat semuanya. Termasuk E. Kalau kita mau menghitung ISE, ini harus kelihatannya harus manual ya. Jadi kita perlu bantuan karena ini adalah E. Kalau ISE kan berarti ini ya, kita sum aja ya. Pakai sum saja.
sebenarnya bisa integral juga ya, pakai ini ya. Diintegralkan juga boleh ya. Kita coba error integral ya. Tapi dikalikan dulu. Jadi kita perlu di sini kita perlukan adalah di math operation itu ada math function. Jadi sini nih. Ini ada math function dan kita bisa pilih bukan eksponensial tapi square ya. Jadi bentuknya gini, pangkat 2. Jadi kalau kita ini cabangkan ke sini, aduh, kita cabangkan aja sini, di sini aja ya. Ini, itu artinya apa? Ini adalah E kuadrat. Ini adalah E kuadrat ya. E kuadrat kalau kita bisa nggak ya saya pakai ini apa? Integral. Coba ya, integrator. Terus ini diintegralkan. Kemudian kita bisa lihat hasilnya ya. Pakai source, pakai sink, kemudian pakai display aja ya. Display. Jadi supaya kita lihat berapa angkanya. Angka ISE-nya. Jadi ini kita bisa, ini adalah ISE. ISE. Klik, mudah-mudahan benar ya. Ya, jadi ISE-nya 2,11. Ya. Nanti kita bisa bandingkan dengan yang tadi ya. Kalau menggunakan tadi apa? Ziegler-Nichols, berapa ISE-nya? Kembali ke sini. Kita klik ini, kemudian masukin harganya. Ya. Kita bisa menghitung. Terus ini ke sini lagi. Dibagi dengan TI-nya. TI, oke. Kemudian kita run kembali. Kita bisa lihat, ini 2,11 ya. Kalau menggunakan Ziegler-Nichols berapa? Kok 1,6? Oh, lebih kecil ya. Tapi aneh ya. 1,6. Karena pangkat ya. Justru lebih kecil ISE-nya. Karena mungkin ini ya Pak ya. Terlihat di sini. Dia lebih agresif ya. Masuk ke sini. Jadi simpangan. Ini kan yang diarsir ya. Ini diarsir lebih. Dia lebih apa. Untuk yang MATLAB lebih lebar nih luasan ini. Dari yang merah sampai ke sini lebih luas. Sementara ini lebih kecil. Jadi mungkin ini yang menyebabkan angkanya lebih kecil ya dibanding dengan Ziegler MATLAB ya. Jadi ini kita juga bisa sum ya, pakai sum ya. Jadi kalau ini kan integral. Diintegralkan ya. Oke itu ya. Sebentar. Ini ada siapa? Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi kita sudah melihat semuanya ya. Coba lihat di sini. Ini open loop sudah. Nah ini nanti tugas ya. Tugasnya adalah ini. Nanti ini tugasnya kelompok. Ini kok 2012. 2022 maksudnya. Oke. Ada pertanyaan? Kak, Ya silakan. Yang setelah square itu ada 1/s. Itu dibagi, itu Itu integral. Kan integral error.
Jadi error yang kuadratnya diintegralkan. Jadi itu adalah integrator. Sebagaimana yang ada di sini ya. Kan di sini juga ada integral nih. Ya ini, super S. Integrator. Jadi semuanya ini diintegralkan. Hasilnya adalah ini. Ini juga bisa, ini. Jadi E kuadrat diintegrasi. Nah, kita juga pakai bisa menggunakan IAE. Kalau IAE kan tanpa integral, jadi errornya diabsolutkan kan. Jadi kita bisa pakai, ada nggak absolut? Absolut. Math. Untuk absolut ada nggak? Bias. Square. Di sini ada nggak ya? Function absolut. Maaf Pak, sepertinya Bapak belum share screen Pak. Oh, belum share screen ya. Oke. Ya, coba ya. Ini saya mencoba mencari, ini ada nggak? Absolut. Kayaknya nggak ada ya. Function absolut. Padahal kita memerlukan absolute error. Oke, berarti ini kita, ada nggak ya yang absolut? Ini, oh ini ada nih, absolut nih. Jadi math, jadi kita pakai IAE nih. Jadi ini bisa kita cabangkan ke sini. Nah, ini cabangkan. Ini cabangkan ke sini. Kemudian kita pakai integral juga. Kan integral absolute error. IAE. Ini. Oke. Kemudian kita pakai ini juga. Sehingga kita bisa tahu. Oke, ini adalah IAE. Oke ya. Kita bisa ke ataskan lagi. Biar lebih bagus. Jadi ini berarti E absolut ya. Absolut. Absolut dari E. Oke, coba ya. Kalau menggunakan absolut. Hasilnya lebih tinggi ya. 3,002. Oke. Kemudian kalau kita pakai MATLAB ya. Update block. Oke. Kita run kembali. Berapa IAE-nya? 3,08. Tadi berapa? 3,002 ya? Iya Pak. Iya, Pak. Berarti masih memang lebih kecil ini ya. Ziegler-Nichols secara IAE sama ISE. Jadi walaupun overshoot-nya tinggi, tetapi dia lebih cepat. Sehingga arsiran yang sebelah kiri itu lebih kecil dibanding yang ini. Jadi dia lebih lambat. Ya. Jadi lebih lambat ininya. Pak. Ya, jadi ternyata ISE dan IAE-nya memang dia lebih kecil ya. Untuk menggunakan Ziegler-Nichols. Jadi sebenarnya fasilitas banyak ya. Asal kita tahu fungsi-fungsinya. Library itu banyak sekali. Jadi tadi IAE, ISE itu kita harus, dia nggak menyediakan fasilitas itu, tapi kita bisa melakukannya dengan cara seperti itu. Karena prinsipnya kan integral absolute error. Berarti kita absolutkan dulu baru diintegrasi. Kemudian ISE, integral square error. Berarti errornya kita pangkatkan dulu, baru diintegrasi. Integrasi sudah ada fasilitasnya. Oke? Ada pertanyaan? Jadi ini kita sudah lebih lengkap analisisnya. Ada pertanyaan?
Oke, ada pertanyaan nggak? Cukup? Kelihatannya sudah semua ya yang saya sampaikan. Jadi dari kita secara mandiri simulasi CSTR, kemudian kita lakukan feedback control, kemudian kita open loop untuk kita buat empirical model, lalu kita juga lakukan tuning, beberapa tuning, dan kita bandingkan IAE, ISE-nya, ya. Ya kira-kira tugasnya nanti seperti itulah ya. Nah berikutnya sebenarnya untuk KCU kita bisa menghitung, tapi nanti mungkin minggu depan di stability analisisnya. Oke, silakan. Maaf, Ya, Pak, saya silakan. tanya lagi, Pak. Tadi mengenai IAS sama ISA itu dua-duanya bisa Iya. beda-beda, Pak. Karena jawaban saya sama Bapak beda banget, Pak. Berapa dia? IAS saya 3,236, kalau ISE-nya 1,682. Mungkin tadi menggunakan PI-nya berapa? KCTI-nya menggunakan MATLAB ya? Iya, Pak, sama yang kayak Bapak yang 2,50, Kemudian waktunya 50. Pak. Yang PI tadi Bapak tuning ya atau pakai yang Iya. Ini pakai yang MATLAB nih, PI-nya. Oke, Pak. Saya coba. Yang pakai yang MATLAB coba sama enggak? Kemudian lebih kecil Ziegler-Nichols, benar nggak? Masih yang ISE 1,12, tapi yang IAE masih 3,40-an, Pak. Coba di-share aja lah. Oke, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke. Belum. Yang lain udah lihat belum? Siapa belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Saya nge-lag berarti ya. Tanggalnya saya harus ganti. Ini nih. Ganti jaringan. Coba ya. Saya ganti jaringan. Tapi kamu nggak mau. Oke. Belum. Karena masih blank di saya. Oke, saya coba ganti jaringan. Oke, Pak. Oke. Kelihatan? Ya. 50. SP-nya coba SP. SP-nya SP-nya. 0,010, Pak. Oke, betul sama. Berarti MATLAB-nya ya. MATLAB-nya beda. Udah benar tuh ya. Tuningnya sama. MATLAB-nya yang beda. Iya. Coba GC-nya coba. GC-nya kok ada gituan segala sih? Coba. GC. Klik GC. Kayaknya kamu ngeklik sesuatu deh.
Oh iya, Di Pak. enable zero crossing atau apa tuh? Coba ke bawah, ke bawah. Coba klik yang enable itu, diklik, di unklik. Nah, coba, oke. Ada 2, Oh, Pak, bukan jadinya. itu, bukan itu. Itu berarti ini memang diklik. Tapi tadi ada yang itu diklik. Oh, itu enggak. Itu zeronya biarin aja. Kemudian kok kamu ada ininya ya? Di atribut, coba atribut. State atribut. Source-nya internal nggak, Pak? Oh iya, Di harusnya internal ya. Oh, source-nya. Oh, coba. Kok masih ada sih? Kayak ada filternya itu. Kamu ngeklik ada filter tuh. Filternya apa nih? Klik kok sampai ada filter. Filter ada di mana nih? Auto toning. Apa saya coba ganti, Pak? Coba di output saturation, coba dibuka-buka deh. Di itu. Mungkin ada yang keklik. Oh, nggak ada ya. Add PID Advan. Coba. Advan. Nggak ada yang diklik. Data type. Nggak ada ya. Mungkin ada. Harusnya nggak ada filternya itu. Oh, oke, Pak. Baik, Pak. Form paralel. Benar sih sebenarnya. Yang lain gimana yang lain? Hasilnya. Angkanya sama dengan yang mana? Dengan saya apa dengan Felicia? IAE-nya. Ya coba dihapus itu coba. Diganti. Oke, coba DI. Coba menggunakan apa tadi? Di ini dulu. Di apply dulu. Apply. Oke, coba. Masih sama, Pak. Masih sama ya? Iya. Ya, berarti memang MATLAB-nya kali ngitungnya. Ya, ya nggak apa-apa lah. MATLAB-nya begitu gimana? Oke, ya. Apa yang ada di situlah. Mungkin MATLAB 2015 terlalu jadul kali. Bisa jadi, Pak. Saya pakai 2020, tapi nggak apa-apa lah. Oke ya, ada pertanyaan nggak? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama. Cukup? Nanti yang nggak paham bisa diputar kembali filmnya ya, apa videonya ya. Oke ya, cukup ya. Oke, Pak. Oke, nanti kelompok terserah ya. Kelompoknya terserah. Kemudian diupload minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang paling penting. Anda paham bermanfaat gitu ya. Karena kalau pengetahuan kontrol itu difahami, Anda di atas rata-rata. Ya, begitu ya. Itu teknik kimia begitu. Kalau menguasai kontrol berarti sudah di atas rata-rata. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima Terima kasih, kasih Pak. banyak, Terima Bapak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.